Desa Sukamakmur adalah sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan lebat. Udara di desa ini selalu segar, namun kehidupan warganya penuh dengan tantangan. Rumah-rumah kayu yang sederhana berdiri rapat, sebagian besar dihuni oleh petani dan buruh serabutan. Kehidupan mereka bergantung pada alam dan hasil pertanian yang mereka tanam. Di tengah-tengah desa yang tenang ini, hiduplah seorang wanita muda bernama Intan, yang terkenal akan kecantikan dan ketegarannya. Intan adalah anak pertama dari pasangan Harjo dan Siti, yang kehidupannya sederhana, bahkan lebih sering dipenuhi dengan kesulitan. Bapak Harjo bekerja sebagai buruh serabutan, kadang bertani, kadang membantu tetangga dengan pekerjaan kasar. Ibu Siti, di sisi lain, bekerja sebagai petani sayur dan buah-buahan untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Meskipun begitu, mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka, meskipun seringkali mereka harus berhemat dengan segala hal yang mereka miliki. Sejak kecil, Intan sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh perjuangan. Tidak seperti anak-anak seusianya yang bisa bermain dan berkeliling desa, Intan sering terlihat bekerja di ladang, menyiangi rumput, atau membantu ibunya memasak di dapur. Bahkan ketika dia baru berusia 10 tahun, Intan sudah belajar untuk merawat tanaman dan menggantikan ibunya yang sering kelelahan. Meskipun begitu, Intan tak pernah mengeluh. Baginya, keluarga adalah segalanya, dan ia merasa bangga bisa membantu orang tua. Kini di usianya yang ke-23, Intan telah menjadi tulang punggung keluarga. Walaupun masih muda, ia merasa berat beban hidup yang harus dipikul. Adiknya, Sandi, yang baru berusia 15 tahun, masih duduk di bangku SMP dan memerlukan perhatian serta biaya untuk sekolah. Seringkali, Intan terpaksa menunda mimpi-mimpinya demi menjaga agar adiknya bisa melanjutkan pendidikan, meski itu berarti ia harus mengorbankan banyak hal untuk dirinya sendiri. Intan tak pernah berpikir untuk mencari pasangan, meskipun banyak pria yang datang mengungkapkan rasa suka mereka. Setiap kali ada yang datang melamarnya, Intan selalu menolak dengan alasan yang sama, keluarganya masih membutuhkan bantuannya. Keluargaku masih sangat bergantung padaku, seringkali ia berkata, mencoba menjelaskan kepada para pemuda yang datang menawarkan hati. Intan tahu, jika ia menikah, ia akan meninggalkan orang tuanya, dan ia tak tega untuk itu. Bahkan meskipun ia sering dipuji atas kecantikannya, Intan selalu menepisnya. Bagi Intan, kecantikan bukanlah hal yang penting. Ia lebih memilih bekerja keras, menyelesaikan tugas sehari-hari, dan memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Bagi Intan, kekuatan dan ketegaran adalah kualitas yang lebih penting dibandingkan dengan penampilan luar yang hanya sementara. Di tengah kehidupan yang penuh dengan kewajiban, ada satu sosok yang selalu ada di samping Intan, Denny. Denny adalah teman kecil Intan yang telah mengenalnya sejak mereka masih anak-anak. Denny adalah anak dari keluarga petani yang tinggal di sebelah rumah Intan. Mereka sering bermain bersama di kebun atau menghabiskan waktu di tepi sungai saat musim kemarau. Keduanya sering berbagi cerita dan impian, meskipun hidup mereka tidak pernah mudah. Denny selalu tahu apa yang ada di hati Intan. Ia mengerti betapa besar rasa tanggung jawab yang dipikul Intan terhadap keluarganya. Denny seringkali mengajak Intan berbicara tentang kehidupan mereka, berbagi cerita tentang harapan-harapan masa depan, dan saling memberikan semangat untuk terus bertahan meskipun hidup seringkali tidak mudah. Suatu sore yang cerah, setelah mereka berdua selesai bekerja di kebun, Denny mengajak Intan duduk di bawah pohon besar di tepi sungai, tempat mereka sering berbincang. Matahari mulai terbenam di balik bukit, memberikan cahaya oranye yang hangat di langit. Udara begitu tenang, namun hati Intan terasa begitu berat. Intan, Denny mulai, suara lembutnya menyusup ke dalam heningnya sore itu. Hidup ini bukan hanya soal bekerja keras. Kamu juga berhak bahagia, kan? Kamu berhak punya hidup yang lebih baik. Intan menunduk, tangannya memegang ujung bajunya yang sedikit kotor dari bekerja seharian. Tapi bagaimana dengan keluarga, Denny? Jawabnya pelan. Mereka masih membutuhkan aku. Orang tuaku sudah tua, Sandi masih sekolah. Aku harus bekerja keras untuk mereka. Aku,
Aku takut kalau aku berpikir tentang diriku sendiri. Denny menghela napas, lalu memandang jauh ke depan, seakan berpikir sejenak. Aku mengerti, Intan. Kamu sangat mencintai keluargamu, itu yang membuatmu begitu kuat. Tapi, kamu juga harus ingat bahwa kamu bukanlah mesin. Kamu juga manusia, dan kamu berhak untuk bahagia. Kamu tak bisa terus-terusan mengorbankan dirimu tanpa berpikir tentang apa yang kamu inginkan dalam hidup ini. Intan terdiam. Kata-kata Denny terasa seperti pisau yang menorehkan luka di hatinya. Ia tahu bahwa ia terlalu banyak mengorbankan dirinya demi orang lain. Namun, ia juga merasa bahwa tak ada jalan lain. Siapa lagi yang akan menjaga keluarganya jika ia tidak melakukannya? Denny, aku tidak tahu. Aku hanya merasa terjebak. Semua orang mengharapkan banyak dariku, dan aku tak bisa menghentikan itu. Intan menggigit bibirnya, menahan rasa frustrasi yang mulai muncul. Denny mengangguk pelan, kemudian menepuk lembut bahu Intan. Aku tahu ini tidak mudah. Tapi, percayalah, suatu hari kamu akan menemukan jalanmu sendiri. Jangan biarkan dirimu hilang dalam pengorbanan tanpa akhir. Hidup itu untuk dijalani, bukan hanya untuk bertahan. Intan menatap Denny, terharu oleh perhatian dan kepedulian sahabatnya itu. Meski Denny hanya seorang pemuda biasa dari keluarga petani, ia selalu memberikan perspektif yang berbeda tentang hidup. Namun, Intan tahu bahwa untuk saat ini, ia belum siap melepaskan beban yang selama ini ia pikul. Keluarganya adalah prioritas utama baginya, dan ia tidak bisa begitu saja meninggalkan mereka. Meskipun hati Intan terasa berat, ia tetap tersenyum. Terima kasih, Denny. Kamu selalu tahu cara menghiburku. Denny hanya tersenyum. Aku akan selalu ada untukmu, Intan. Apapun yang terjadi, kamu tidak sendirian. Saat matahari terbenam sepenuhnya dan langit berubah menjadi kelabu, mereka berdua tetap duduk di sana, dalam keheningan yang penuh dengan pemikiran masing-masing. Intan tahu, ia harus segera menemukan jawabannya. Tapi untuk saat itu, dia hanya ingin menikmati momen kebersamaan dengan sahabat yang selalu ada di sisinya. Malam itu, Intan pulang dari pasar dengan hati yang penuh kelelahan. Setelah seharian menjual hasil kebun dan berbelanja keperluan rumah tangga, tubuhnya terasa lelah, namun ia masih harus berjalan menempuh jalan setapak yang panjang menuju rumah. Jalan itu melewati hutan yang lebat dan dikenal angker oleh warga desa. Banyak cerita yang beredar tentang makhluk-makhluk gaib yang katanya tinggal di dalam hutan itu, suara-suara aneh di malam hari, bayangan yang bergerak cepat, dan cerita tentang penjaga hutan yang misterius. Tapi, bagi Intan, hutan itu hanyalah bagian dari perjalanan pulang. Ia sudah terbiasa berjalan di sana setiap malam. Pada malam itu, bulan tampak hanya sebagai garis tipis di langit yang gelap, dan angin berhembus pelan di antara pepohonan besar. Hutan itu terasa begitu sunyi, kecuali suara langkah kakinya yang teredam oleh tanah lembab. Namun, di tengah keheningan itu, Intan merasa ada yang aneh. Suasana malam yang biasanya tenang terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Tiba-tiba, di tengah langkahnya, terdengar suara gemerisik dari balik pepohonan, diikuti dengan langkah berat yang semakin mendekat. Intan berhenti, jantungnya berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari, berusaha meninggalkan suara itu, namun kakinya tersandung batu besar yang tergeletak di jalan. Intan terjatuh ke tanah dengan keras, wajahnya terbentur dan tangan kanannya tergores duri pohon. Ia merasakan rasa sakit yang tajam, namun cepat-cepat ia bangkit, berusaha kembali berdiri dan melanjutkan pelarian. Namun, sebelum ia bisa bangkit sepenuhnya, sebuah bayangan besar melintas dengan cepat di hadapannya, seakan mengguncang tanah di bawahnya. Intan terpana, matanya terbelalak melihat sosok yang berdiri dengan gagah di depannya. Seekor harimau putih besar berdiri di tengah jalan, matanya berkilau dalam kegelapan malam. Tubuhnya yang kekar dan bulu putih yang bersih seolah bersinar di bawah sinar bulan yang redup. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam tatapan harimau itu, sesuatu yang berbeda dari makhluk buas biasa. Intan terdiam,
Kakinya tak bisa bergerak. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku, terperangkap dalam tatapan harimau yang begitu tajam namun penuh kedamaian. Ketika harimau itu bergerak sedikit maju, Intan merasakan udara malam yang sejuk terasa hangat, seolah ada energi yang mengalir di sekitar mereka. Apa ini? Intan akhirnya bisa membuka mulut, meskipun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin berteriak, tapi entah kenapa, ia merasa ada kekuatan yang menahan suaranya. Harimau putih itu menatapnya lebih dalam, seakan mengetahui apa yang ada dalam pikirannya. Suaranya terdengar dalam dan bergetar, menggetarkan udara malam yang tenang. Intan, katanya dengan lembut, aku tahu kamu sedang mencari jalan keluar dari segala bebanmu. Kamu bekerja keras tanpa henti, mengorbankan kebahagiaanmu demi keluargamu. Aku datang untuk memberikanmu pilihan. Intan menatap dengan bingung. Apakah ia sedang bermimpi? Harimau yang bisa berbicara? Ini lebih mirip dongeng daripada kenyataan. Namun, entah mengapa, Intan merasa sesuatu yang sangat kuat mendorongnya untuk tetap mendengarkan. Apa maksudmu? Siapa kamu? Tanya Intan dengan gemetar, mencoba mengumpulkan keberaniannya. Harimau putih itu melangkah lebih dekat, namun tetap menjaga jarak. Matanya yang cemerlang seperti mengandung ribuan rahasia, namun ada ketulusan dalam pandangannya yang membuat Intan merasa aman. Aku adalah penjaga hutan ini, Intan. Makhluk yang telah hidup berabad-abad, tersembunyi dari pandangan manusia. Aku datang untuk menawarkan bantuan. Kamu adalah wanita yang luar biasa, penuh dengan kasih sayang dan pengorbanan. Aku tahu betapa kerasnya hidupmu, dan aku tahu betapa kamu ingin memberikan yang terbaik untuk keluargamu. Intan terdiam, bingung dan tak percaya. Semua cerita yang pernah ia dengar tentang hutan ini tiba-tiba terlintas di benaknya. Namun, kata-kata harimau itu mengalir begitu dalam, seperti menyentuh hati terdalamnya. Ia merasa seolah harimau itu tahu segala perasaan yang selama ini ia pendam. Bantuan? Apa yang bisa kamu bantu? Aku hanya seorang wanita biasa, jawab Intan dengan suara pelan, masih merasa ragu. Harimau putih itu tersenyum dengan tatapan yang lembut. Aku bukanlah makhluk biasa, Intan. Aku memiliki kekuatan magis yang telah mengubah takdir banyak orang. Jika kamu ingin mengubah hidupmu, aku bisa memberimu kekayaan yang akan mengubah nasibmu, membawa keluargamu keluar dari kesulitan yang selama ini kamu hadapi. Intan merasa bingung. Kekayaan? Bagaimana mungkin? Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, harimau itu melanjutkan perkataannya. Tetapi, suara harimau itu berubah sedikit lebih dalam, ada satu syarat yang harus kamu terima. Jika kamu ingin hidup yang lebih baik, jika kamu ingin segala penderitaan ini berakhir, kamu harus menikah denganku. Intan terkejut, mulutnya ternganga. Menikah denganmu? Tapi, kamu adalah seekor harimau. Bagaimana mungkin aku menikah dengan seekor harimau? Intan merasa ketakutan, namun di saat yang sama ada rasa penasaran yang mengusik hatinya. Harimau putih itu tersenyum lebih lebar, namun senyumnya tidak menakutkan. Senyum itu justru memberikan rasa nyaman yang aneh. Aku bukan hanya seekor harimau, Intan. Aku adalah makhluk yang telah hidup selama berabad-abad, terikat oleh kutukan dan kekuatan alam. Aku datang bukan hanya untuk mengubah nasibmu, tapi juga untuk mengubah takdirmu yang telah tertulis sejak lama. Aku datang untuk memberimu jalan keluar dari segala penderitaan yang kamu alami. Intan merasa pusing, otaknya berputar mencari jawaban. Mengapa harimau ini tiba-tiba muncul? Apakah ini nyata, atau hanya halusinasi karena kelelahan? Namun, ada sesuatu dalam diri harimau itu yang tidak bisa ia abaikan, sesuatu yang memancar dari dalam dirinya, yang menawarkan sebuah kehidupan yang berbeda dari yang selama ini ia jalani. Aku tahu ini sangat sulit untuk dipercaya, Intan. Tapi, jika kamu menerima tawaranku, segala yang kamu inginkan, kekayaan, kebahagiaan, bahkan masa depan yang lebih baik, akan menjadi milikmu, lanjut harimau itu dengan suara yang lembut namun tegas. Namun,
Kamu harus menikah denganku. Intan terdiam lama. Di dalam hatinya, bergejolak antara keraguan dan harapan. Kekayaan dan kebahagiaan yang dijanjikan begitu menggoda, namun ia tak bisa membayangkan dirinya hidup bersama seekor harimau. Meskipun begitu, ada dorongan dalam dirinya yang membuatnya ingin mendengar lebih lanjut. Aku tidak tahu harus berkata apa, Intan akhirnya berbisik, matanya penuh kebingungan. Harimau putih itu menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Pikirkanlah baik-baik, Intan. Aku bukanlah pilihan biasa. Tetapi aku bisa mengubah hidupmu selamanya. Pilihlah dengan bijak. Di saat itu, di tengah hutan yang sunyi, Intan merasa seolah dunia berhenti berputar. Ia berdiri terpaku, masih tak tahu apa yang harus diputuskan, namun suara harimau putih itu bergaung dalam pikirannya, meninggalkan bekas yang tak mudah hilang. Malam itu, setelah pertemuan yang mengejutkan dengan harimau putih di pinggir hutan, Intan pulang dengan perasaan kacau. Langkah kakinya terasa berat, pikirannya tidak bisa berhenti memutar kembali setiap kata yang diucapkan oleh makhluk misterius itu. Tawaran yang begitu menggoda, namun penuh dengan misteri, kekayaan, kebahagiaan, dan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Namun di sisi lain, ada perasaan ragu yang mencekam. Menikah dengan seekor harimau? Itu sungguh mustahil, bahkan meski dengan segala janji yang diberikan. Namun, malam itu, meskipun perasaan ragu itu masih ada, Intan merasakan ada dorongan yang kuat untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Sejak pertemuan mereka, kehidupan sehari-harinya terasa semakin berat. Ia harus bekerja lebih keras di ladang, merawat orang tuanya yang semakin renta, dan memastikan adiknya, Sandi, bisa terus bersekolah. Di satu sisi, ia merasa bangga bisa menjadi penopang keluarga, tetapi di sisi lain, hatinya penuh dengan kelelahan. Ia merindukan kebahagiaan dan kedamaian yang tampaknya selalu jauh dari jangkauannya. Malam demi malam, Intan kembali melewati jalan setapak yang sama menuju rumah, berusaha mengabaikan perasaan yang terus mengganggu pikirannya. Namun, tak bisa dipungkiri, perasaan itu semakin menguat. Ia mulai membayangkan hidup yang lebih baik, hidup yang bebas dari beban yang tak kunjung berakhir, hidup di mana ia bisa merasakan kebahagiaan bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai. Suatu malam yang tenang, setelah selesai bekerja di ladang, Intan merasa hatinya semakin tak menentu. Tanpa sadar, ia kembali berjalan menuju hutan, mengikuti jalan setapak yang membawa ingatannya kembali ke pertemuan pertama dengan harimau putih itu. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, sebuah panggilan yang mengundangnya untuk kembali. Mungkin, malam ini, ia akan menemukan jawabannya. Begitu ia sampai di tempat yang sama, hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara malam yang dingin menggelitik kulitnya, namun Intan merasakannya sebagai sesuatu yang menenangkan. Tiba-tiba, di antara pepohonan yang gelap, muncul bayangan besar. Dengan langkah yang tenang, harimau putih itu muncul kembali di hadapannya, matanya berkilau seperti dua bintang di langit malam. "Aku kembali, Intan," suara harimau itu menggema, lebih dalam dan penuh wibawa, seperti suara alam yang menggetarkan jiwa. "Apakah kamu siap menerima tawaran ini?" Intan menatap harimau itu dengan hati yang berdebar. Ia merasa bingung dan takut, namun entah mengapa, ada rasa harapan yang tidak bisa ia pungkiri. Ia menundukkan kepalanya, memikirkan seluruh hidupnya yang penuh perjuangan. Terkadang, ia merasa tak tahu lagi seberapa lama ia bisa bertahan dengan kehidupan yang penuh beban ini. Mungkinkah inilah jalan keluar yang selama ini ia cari? Dengan suara yang pelan dan hati yang penuh keraguan, Intan akhirnya berkata, "Aku ingin membantu keluargaku, tapi aku juga ingin hidup lebih baik. Aku siap." Kata-kata itu keluar begitu mudah, seperti sebuah kelegaan yang selama ini terpendam. Meskipun hatinya masih ragu, Intan merasa ini adalah keputusan yang sudah lama ada di dalam dirinya, sebuah keputusan untuk mengubah hidupnya dan keluarganya. Harimau putih itu mendekat dan tersenyum, senyum yang penuh dengan kedamaian namun sekaligus misteri. "Maka, mulai malam ini,
Kita akan bersatu. Namun, kamu harus tahu, ini bukanlah keputusan yang ringan. Kehidupanmu akan berubah selamanya. Semua yang kamu ketahui akan berubah, dan kamu tidak akan bisa kembali lagi setelah melangkah lebih jauh. Intan merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Meskipun rasa takutnya mulai menggelora, hatinya juga dipenuhi dengan rasa penasaran yang tak tertahankan. Harimau itu bukan hanya memberikan janji, tetapi juga memberi sebuah kesempatan untuk mengubah takdirnya, sesuatu yang tak bisa ia tolak begitu saja. Dengan sebuah sentuhan lembut pada bahu Intan, harimau putih itu berubah. Proses perubahan itu berlangsung begitu cepat, hampir seperti ilusi. Tubuh besar harimau itu menyusut, dan dalam sekejap, sosok harimau yang menakutkan itu menghilang, digantikan oleh seorang pria tampan yang berdiri tegak di hadapan Intan. Pria itu mengenakan pakaian indah berwarna emas dan biru, dengan aura yang penuh kekuatan dan kebijaksanaan. Intan terbelalak, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pria itu memiliki wajah yang tampan, dengan rambut hitam panjang yang tergerai, dan mata yang sama seperti harimau putih, berkilau dengan kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Di balik sosok pria ini, ada kekuatan yang luar biasa, namun juga ketenangan yang menenangkan hati. "Namaku adalah Jaya," kata pria itu dengan suara yang dalam dan menggetarkan. "Aku adalah seorang raja yang dikutuk untuk menjadi harimau putih selama berabad-abad. Kutukan ini hanya bisa terhapus jika aku menemukan seseorang yang murni hatinya, seseorang yang mampu melihat di balik penampilanku yang menakutkan. Kamu, Intan, adalah orang yang aku tunggu." Intan masih terdiam, otaknya belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan yang baru saja terjadi. "Jadi, kamu bukan seekor harimau biasa?" Jaya tersenyum, senyum yang hangat dan penuh pengertian. "Tidak, Intan. Aku adalah makhluk yang telah hidup berabad-abad. Kutukan ini telah memisahkanku dari dunia manusia, tapi aku tetap menunggu seseorang yang bisa membebaskanku. Kamu adalah yang pertama yang mampu melihatku lebih dari sekadar harimau putih." Intan merasa bingung dan terkejut, namun hatinya mulai menerima kenyataan ini. "Tapi, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah ini." Jaya menatapnya dengan lembut, seolah mengerti kebingungannya. "Yang perlu kamu lakukan hanyalah menerima takdirmu, Intan. Kamu sudah membuat pilihanmu. Sekarang, hidupmu akan berubah. Bersamaku, kamu akan memiliki segalanya yang kamu impikan, kekayaan, kebahagiaan, dan masa depan yang lebih baik. Namun, harus ada ikatan di antara kita. Kita akan menjadi pasangan, dan takdir kita akan bersatu selamanya." Intan merasa hatinya berdebar kencang. Meskipun ia masih belum sepenuhnya mengerti, ada sebuah perasaan yang kuat mengalir dalam dirinya, perasaan bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Kehidupan yang penuh dengan kesulitan, keraguan, dan pengorbanan mungkin akan segera berakhir, digantikan dengan kehidupan yang baru, yang penuh dengan kekuatan dan kemungkinan tak terbatas. "Jadi, ini adalah hidupku yang baru, ya?" Intan bertanya, sedikit ragu namun juga penuh harapan. Jaya mengangguk, dan dengan lembut menggenggam tangan Intan. "Ini adalah kesempatanmu, Intan. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang kita, bersama, kita akan mengubah dunia. Dan aku akan selalu ada di sisimu, selama hidupmu." Dengan perasaan campur aduk, Intan merasakan dunia sekitarnya berubah. Takdir yang selama ini ia anggap begitu berat kini tampak memiliki kemungkinan baru, sebuah awal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, apakah ia siap menerima perubahan besar ini? Itu adalah pertanyaan yang hanya waktu yang bisa jawab. Pernikahan Intan dan Jaya berlangsung dengan cara yang luar biasa, jauh lebih megah daripada yang pernah dibayangkan Intan sebelumnya. Di tengah hutan yang pernah menjadi tempat pertama kali mereka bertemu, sebuah upacara yang sangat istimewa digelar. Bunga-bunga ajaib yang hanya mekar pada malam hari mulai bersinar dalam warna-warna cerah, seolah menyambut kehadiran pasangan pengantin baru. Udara malam terasa hangat, meskipun masih di tengah musim dingin.
Alam seolah ikut merayakan ikatan yang terjalin antara manusia dan makhluk magis ini. Makhluk-makhluk gaib yang tinggal di hutan itu, peri, roh penjaga alam, dan berbagai makhluk magis lainnya, berkumpul dengan penuh sukacita, mengelilingi tempat di mana Intan dan Jaya berdiri. Mereka menyaksikan dengan penuh perhatian saat kedua mempelai mengucapkan janji suci. Intan merasa seperti sedang berada dalam dunia lain, dunia yang penuh keajaiban dan keindahan, yang jauh berbeda dari kehidupan sederhana yang selama ini ia jalani. Jaya, yang pada malam itu mengenakan pakaian yang berkilau seperti sinar bulan, memegang tangan Intan dengan penuh kelembutan. Matanya yang penuh kedalaman mengarah pada Intan, seakan mengandung ribuan kisah yang belum terungkap. "Kamu telah memilihku, Intan," katanya dengan suara yang lembut namun penuh makna. "Dengan ini, kita akan bersama selamanya. Tak ada lagi beban, tak ada lagi penderitaan. Kita akan membangun dunia kita sendiri." Intan, meskipun jantungnya masih berdebar kencang karena perasaan yang begitu baru dan tak terduga, merasa damai. Kata-kata Jaya memberikan rasa aman yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di hadapannya, ada seorang pria yang bukan hanya tampan, tetapi juga penuh dengan kekuatan dan kebijaksanaan. Ia merasa sangat diberkati, tetapi juga terpesona oleh misteri yang ada di balik suaminya. Upacara itu selesai dengan keindahan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Para makhluk gaib mengucapkan doa dan berkat, dan setelah itu, hutan yang sebelumnya gelap menjadi lebih terang, seakan dunia menyambut mereka sebagai pasangan yang baru. Setelah pernikahan, kehidupan Intan berubah secara drastis. Kekayaan yang datang seolah tak terhitung jumlahnya. Ladang-ladang mereka yang sebelumnya hanya menghasilkan sedikit kini menjadi sangat subur, menghasilkan panen berlimpah yang melimpah ruah setiap musim. Hasil kebun mereka melimpah, dan bahkan hasil peternakan mereka tumbuh dengan cepat. Setiap kali mereka menanam, tanah seperti menyambutnya dengan penuh kebaikan, memberikan hasil yang jauh melebihi yang mereka harapkan. Rumah kecil mereka yang dulu berada di pinggiran desa kini telah berubah menjadi istana yang megah. Rumah itu dilengkapi dengan taman-taman yang indah, kolam-kolam yang berkilau, dan berbagai benda berharga yang datang dari berbagai penjuru dunia. Intan kini bisa memberikan yang terbaik untuk orang tuanya, yang selalu bekerja keras selama ini. Ibu Siti dan Bapak Harjo, yang dahulu hanya buruh serabutan, kini hidup dalam kenyamanan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Adiknya, Sandi, kini bisa melanjutkan sekolah dengan baik. Bahkan, ia bisa bersekolah di tempat-tempat terbaik, mendapatkan pendidikan yang layak tanpa merasa terbebani dengan biaya. Intan merasa seperti semua yang selama ini ia inginkan untuk keluarganya kini telah terwujud. Ia tak perlu lagi khawatir tentang hari depan. Namun, meskipun hidup mereka kini penuh dengan kemewahan dan kenyamanan, ada sesuatu dalam hati Intan yang terus mengusik. Jaya, suaminya yang tampan dan penuh kasih sayang, tetap menyimpan misteri. Di balik sikapnya yang lembut dan perhatian, Intan merasa ada sesuatu yang tak sepenuhnya ia pahami. Meskipun Jaya selalu mendukung dan memastikan bahwa ia dan keluarganya hidup dengan nyaman, ada saat-saat di mana ia melihat kesedihan atau kecemasan yang tersembunyi di balik mata Jaya. Saat-saat itu hanya muncul sesekali, seperti kilasan bayangan yang cepat hilang, tetapi cukup membuat Intan penasaran. Jaya selalu tampak sibuk dengan urusan yang tidak pernah ia jelaskan sepenuhnya. Ia sering pergi jauh ke dalam hutan, terkadang berhari-hari tanpa memberitahu kemana tujuannya. Meskipun Intan tahu bahwa suaminya memiliki kekuatan magis, dan ia harus menghormati sifat misterius Jaya, Intan tak bisa menahan perasaan ingin tahu. Suatu hari, ketika Jaya pergi untuk urusan yang tak dijelaskan, Intan memutuskan untuk mengikuti jejak suaminya. Ia tahu itu mungkin keputusan yang berisiko, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takutnya. Ia berjalan ke hutan yang pernah menjadi saksi pertemuan mereka. Tanah di sana terasa asing baginya, meskipun ia sudah sering melaluinya. Di tengah perjalanan, Intan menemukan sebuah gua tersembunyi yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Gua itu diliputi oleh kabut misterius, dan di dalamnya, ia merasakan sesuatu yang kuat dan tidak biasa.
Begitu ia memasuki gua tersebut, ia terkejut melihat sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan artefak-artefak kuno dan simbol-simbol yang tampak seperti milik sebuah kerajaan yang sangat tua. Di dalam gua itu, Intan menemukan Jaya, yang sedang berdiri di depan sebuah patung besar yang terbuat dari batu hitam. Patung itu menyerupai seorang raja dengan mata yang berkilau, sangat mirip dengan Jaya. Intan terkejut dan merasa cemas. "Jaya," panggil Intan, suaranya menggema di dalam gua. Jaya, yang tampak sangat terfokus pada patung itu, berbalik dengan senyum yang tampak sedikit memaksa. "Intan, aku tahu kamu akan datang. Ada sesuatu yang harus aku jelaskan." Jaya berjalan mendekat, dan untuk pertama kalinya, Intan melihat ekspresi yang begitu serius dan penuh beban di wajahnya. "Aku bukanlah pria biasa. Aku adalah raja dari kerajaan yang telah lama hilang, sebuah kerajaan yang telah terkubur dalam sejarah. Aku dikutuk oleh para dewa karena kesalahan yang telah aku buat di masa lalu. Aku harus menjalani kehidupan sebagai harimau putih selama berabad-abad, sampai aku menemukan seseorang yang memiliki hati yang murni, seseorang yang bisa membebaskanku dari kutukan ini." Intan terdiam, kata-kata Jaya menggema dalam pikirannya. Selama ini, ia hanya tahu sedikit tentang masa lalu suaminya, tetapi sekarang semuanya mulai terlihat lebih jelas. "Jadi, kamu bukan hanya harimau, tapi seorang raja yang terkutuk." Jaya mengangguk pelan. "Ya, Intan. Dan kutukan ini hanya bisa berakhir jika aku menemukan kedamaian dalam hatiku. Kehidupan kita yang baru ini adalah bagian dari proses itu. Kamu telah menjadi bagian dari takdirku, dan bersama kamu, aku bisa berharap untuk mengakhiri kutukan ini dan mengembalikan kerajaan yang hilang." Intan merasa campur aduk. Sebagian dari dirinya merasa bingung dan takut dengan kebenaran ini, namun di sisi lain, ia juga merasa bangga bisa menjadi bagian dari takdir besar ini. Ia telah memilih jalan yang penuh dengan keajaiban dan misteri, tetapi kini ia tahu bahwa jalan itu tak selalu mudah. "Jadi, apakah kita akan kembali ke kehidupan yang lama?" tanya Intan, suara penuh harap. Jaya menatapnya dengan mata yang penuh makna. "Tidak, Intan. Kita akan membangun masa depan kita sendiri. Bersama, kita akan menghadapinya, meskipun ada tantangan yang harus kita hadapi." Malam itu, Intan dan Jaya berdiri di depan patung besar itu, menyadari bahwa kehidupan baru mereka, meskipun penuh dengan keajaiban dan kekayaan, masih menyimpan banyak rahasia yang harus mereka pecahkan bersama. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah lagi berjalan sendirian. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kehidupan baru Intan bersama Jaya semakin kaya akan kebahagiaan dan kenyamanan. Di luar, segala sesuatu tampak sempurna. Kekayaan yang datang melimpah, rumah megah yang mereka huni, dan kehangatan keluarga yang semakin erat. Namun, semakin lama hidup bersama Jaya, semakin Intan merasakan ada hal-hal yang tak sepenuhnya bisa ia mengerti. Malam hari adalah waktu yang paling membuat Intan merasa gelisah. Setiap kali matahari terbenam, ia merasakan perubahan yang tidak biasa pada Jaya. Seiring dengan datangnya malam, suaminya menjadi semakin terasing, lebih banyak menghabiskan waktu sendirian, dan seringkali pergi ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkaunya. Kadang, ia mendengar suara gemerisik langkah kaki dari kamar mereka, suara yang terasa berbeda, seperti suara cakar yang menyentuh lantai. Intan mencoba untuk mengabaikannya, tetapi rasa penasaran itu semakin menggigit hatinya. Pada suatu malam, setelah mendengar suara-suara itu lagi, Intan tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. Dengan hati berdebar, ia memutuskan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Ia berjalan perlahan menuju kamar mereka, matanya tertuju pada bayangan yang muncul dari bawah pintu. Ketika ia membuka pintu dengan hati-hati, ia terkejut melihat sosok Jaya, bukan lagi Jaya yang tampan dan berpakaian rapi, tetapi seekor harimau putih yang anggun dan megah, berdiri di tengah ruangan, matanya berkilauan dalam kegelapan. "Jaya?" Suara Intan bergetar, campuran antara keheranan dan kecemasan. "Apa yang terjadi?" Jaya menoleh, dan meskipun wujudnya kini berbeda,
matanya yang dalam dan penuh kehangatan tetap sama. Intan merasakan ketenangan yang datang dari pandangan itu, tetapi di baliknya, ia juga merasakan kesedihan yang tak terungkapkan. Harimau putih itu berjalan mendekat, dan meskipun tubuhnya besar dan kuat, gerakannya tetap penuh dengan kelembutan. Aku tidak bisa selalu menjadi manusia. Intan, suara Jaya yang dalam, kini terdengar lebih lembut dari sebelumnya, meskipun berasal dari tubuh harimau putih yang besar. Aku adalah makhluk yang terikat oleh kutukan. Setiap malam, aku harus kembali menjadi harimau putih, penjaga hutan ini. Intan terdiam, mulutnya terasa kering. Ia belum sepenuhnya mengerti. Selama ini, ia hanya tahu bahwa Jaya adalah seorang pria yang penuh kasih dan perhatian, tetapi tidak pernah menyangka bahwa ada rahasia sebesar ini yang tersembunyi di balik dirinya. Harimau putih bukan sekadar hewan besar yang menakutkan, tetapi sebuah kutukan, sebuah takdir yang harus diterima oleh Jaya selama berabad-abad. Apa maksudmu dengan kutukan? Tanya Intan, suara nyaris tak terdengar. Kenapa kamu harus menjadi harimau setiap malam? Jaya menundukkan kepalanya, seolah merasakan beban yang sangat berat. Aku bukan hanya seorang pria biasa, Intan. Aku dulunya adalah seorang raja. Kerajaanku, kerajaan yang berada di negeri ini, dihancurkan karena kesalahanku. Aku telah membuat keputusan yang salah, dan sebagai hukuman, para dewa mengutukku menjadi harimau putih. Aku harus hidup sebagai makhluk yang menjaga hutan ini, selama berabad-abad, tanpa bisa kembali ke dunia manusia. Aku hanya bisa menjadi manusia selama siang hari, dan saat malam tiba, aku kembali ke bentukku yang asli. Intan terkejut mendengar penjelasan itu. Raja? Jadi, Jaya adalah seorang raja yang terkutuk? Sebuah kerajaan yang hilang karena kesalahannya? Semua ini terasa begitu jauh dari kenyataan yang ia kenal selama ini. Namun, meskipun kebingungannya semakin dalam, ia merasa ada suatu kekuatan yang luar biasa dalam diri Jaya, dan bukan hanya dalam wujud harimaunya. Jadi, kamu harus hidup seperti ini selamanya? Tanya Intan, air mata mulai mengalir di pipinya. Kamu harus menjalani kutukan ini sepanjang hidupmu. Jaya mengangguk perlahan, tatapannya penuh dengan kesedihan. Aku tidak tahu berapa lama aku akan terikat pada kutukan ini, Intan. Setiap kali aku berubah menjadi harimau putih, aku merasakan beban yang semakin berat. Tapi aku harus melakukannya. Itu adalah takdirku, takdir yang harus kutanggung sampai akhirnya kutukan ini terlepas. Intan menggenggam tangan Jaya, meskipun tangan itu kini berbentuk cakar besar dan berbalut bulu putih yang lembut. Ia merasakan emosi yang campur aduk, terkejut, cemas, dan juga sedih. Namun, di balik perasaan itu, ada juga rasa cinta yang mendalam. Ia mencintai Jaya, baik dalam wujud manusia maupun harimau, dan ia tahu bahwa apapun takdirnya, mereka akan tetap bersama. Jadi, apa yang bisa aku lakukan? Tanya Intan dengan suara lirih. Bagaimana aku bisa membantu kamu? Jaya menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Kehadiranmu, Intan, sudah sangat berarti bagiku. Kamu adalah alasan mengapa aku bisa kembali menjadi manusia, setidaknya di siang hari. Cinta yang kamu berikan adalah kekuatanku. Tapi kutukan ini hanya bisa terlepas jika aku benar-benar menerima semua yang telah terjadi. Hanya dengan menerima kesalahan dan membayar harga yang harus kutanggung, kutukan ini akan berakhir. Intan merasa hatinya remuk mendengarnya. Tidak ada jalan pintas untuk mengakhiri kutukan ini, tidak ada cara instan untuk membebaskan Jaya dari beban berat yang harus ia tanggung. Jaya harus menjalani pengorbanannya sendiri, dan itu berarti mereka berdua harus menghadapi tantangan yang lebih besar, tantangan yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Apakah kamu menyesal, Jaya? Tanya Intan, dengan mata yang penuh keprihatinan. Menyesal dengan keputusan yang kamu buat dulu? Jaya terdiam sejenak. Aku menyesal, Intan. Aku menyesal karena tidak bisa melindungi kerajaanku, karena kesalahan yang aku buat. Namun, aku tidak bisa mengubah masa lalu.
Aku hanya bisa menerima takdirku dan menjalani hidup ini dengan penuh pengorbanan. Intan mendekat, merasakan kedekatannya dengan Jaya meskipun dia kini berada dalam bentuk harimau putih. Aku tidak akan meninggalkanmu, Jaya. Aku akan tetap di sini, apapun yang terjadi. Aku mencintaimu, baik sebagai manusia maupun harimau. Jaya menunduk, menyentuh wajah Intan dengan moncongnya, sentuhan lembut yang terasa sangat manusiawi. Kamu adalah kekuatanku, Intan. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan tanpamu. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang menerangi hutan, Intan dan Jaya berdiri bersama, terikat oleh cinta yang kuat dan tak tergoyahkan. Meskipun takdir mereka penuh dengan misteri dan pengorbanan, mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah benar-benar sendiri. Bersama-sama, mereka akan menghadapi apapun yang datang, berpegang pada janji mereka untuk selalu saling mencintai dan mendukung. Waktu berlalu dengan cepat, dan kehidupan Intan bersama Jaya telah berubah menjadi kisah yang tak hanya diketahui oleh mereka berdua, tetapi juga oleh seluruh desa Sukamakmur. Dari luar, hidup mereka tampak sempurna, rumah yang megah, ladang yang subur, dan keluarga yang sejahtera. Namun, Intan semakin menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan atau kemewahan materi yang melimpah. Kebahagiaan sejati adalah sesuatu yang lebih dalam, yang tak bisa dibeli dengan uang atau dipenuhi dengan harta benda. Kebahagiaan sejati adalah cinta, cinta yang tulus, cinta yang penuh pengorbanan, dan cinta yang tak mengenal batas. Setiap malam, meskipun Jaya harus kembali ke bentuk harimau putihnya, Intan selalu ada di sisinya. Ia tidak merasa takut atau terasing, meskipun ia tahu bahwa setiap malam suaminya akan berubah menjadi makhluk besar dan garang. Cinta mereka, yang telah tumbuh begitu dalam dan kuat, lebih dari cukup untuk mengatasi segala perbedaan bentuk atau wujud. Jaya mungkin adalah seekor harimau pada malam hari, tetapi bagi Intan, ia tetaplah suami yang penuh kasih, makhluk yang telah mengubah hidupnya dengan cara yang tak terduga. Pada malam yang tenang, setelah Jaya berubah menjadi harimau putih dan duduk di tepi taman, Intan selalu mendekat, menyentuh bulu-bulu halus di lehernya dengan lembut. Ia tahu, meskipun Jaya tidak berbicara, bahwa dalam mata harimau itu ada rasa yang dalam, rasa terima kasih dan cinta yang begitu besar. Jaya mungkin terikat oleh kutukan, namun setiap malam bersama Intan adalah kebahagiaan yang tak ternilai bagi mereka berdua. Jaya, aku tidak pernah menyesal memilihmu, kata Intan, suaranya lembut, namun penuh keyakinan. Aku tahu hidup kita tidak mudah, tetapi aku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Tidak ada yang lebih berharga selain cinta kita. Jaya menatapnya, matanya yang penuh kedalaman menyiratkan banyak perasaan yang tak terucapkan. Ia tidak bisa membalas kata-kata itu dengan ucapan, tetapi sentuhan moncongnya di wajah Intan berbicara lebih dari cukup. Saat itu, dalam kesunyian malam, mereka tidak membutuhkan kata-kata. Kehadiran mereka, bersama-sama, sudah lebih dari cukup untuk merasakan kebahagiaan yang sejati. Meski Jaya seringkali harus meninggalkan Intan untuk menjalankan tugasnya sebagai penjaga hutan, Intan selalu setia menunggunya. Kadang-kadang, di tengah malam, ia mendengar langkah kaki besar di luar rumah, suara yang menandakan bahwa Jaya telah kembali ke rumah mereka setelah menjalani tugasnya sebagai harimau putih. Setiap kali itu terjadi, hati Intan terasa hangat. Ia tahu bahwa meskipun bentuk fisik Jaya berubah, cintanya tetap sama, abadi, tak tergoyahkan oleh waktu dan takdir. Hari-hari mereka penuh dengan cinta dan kebersamaan, meskipun tak jarang tantangan datang menghadang. Intan dan Jaya tidak pernah mengeluh, karena mereka telah menemukan bahwa kekuatan terbesar mereka terletak pada kepercayaan dan cinta satu sama lain. Bahkan saat kesulitan datang, mereka selalu berdiri bersama, menghadapi semuanya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tahun demi tahun berlalu, dan kisah mereka menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut di desa Sukamakmur. Orang-orang sering mendengar tentang wanita yang menikah dengan harimau putih, tetapi lebih dari itu, mereka mendengar tentang cinta, cinta yang begitu besar dan tulus yang mampu mengatasi segala rintangan, cinta yang mampu mengubah takdir,
dan cinta yang mampu memberikan kebahagiaan yang abadi. Desa Sukamakmur, yang dulu terpencil dan miskin, kini menjadi tempat yang dikenal jauh di luar sana. Orang-orang datang dari berbagai penjuru dunia untuk melihat rumah megah yang dibangun oleh Intan dan Jaya, untuk menyaksikan pasangan yang telah membuktikan bahwa cinta sejati lebih berharga daripada apapun. Mereka datang untuk belajar tentang cinta yang tak pernah mengenal batasan. Namun, meskipun hidup mereka kini penuh dengan kemewahan, bagi Intan dan Jaya, kebahagiaan mereka terletak pada hal-hal yang sederhana, pada saat-saat kebersamaan, pada sentuhan lembut dan kata-kata yang tidak pernah terucap, pada pengorbanan yang saling diberikan, dan pada rasa cinta yang tidak pernah pudar, meskipun waktu terus berlalu. Satu hal yang tidak pernah berubah. Selama Jaya masih menjadi harimau putih pada malam hari dan Intan tetap setia menemani, mereka tahu bahwa mereka telah menemukan cinta yang tidak bisa dipisahkan oleh waktu atau takdir. Cinta mereka adalah cinta yang abadi. Di bawah cahaya rembulan yang memancar lembut, Intan dan Jaya berdiri bersama, saling memandang dengan mata yang penuh dengan rasa kasih yang tak terungkapkan. Mereka tahu bahwa meskipun dunia di sekitar mereka berubah, cinta yang mereka miliki akan tetap bertahan, menjadi legenda yang tak akan pernah terlupakan oleh generasi yang datang. Dan di dalam hati mereka, mereka memahami satu hal yang paling penting, cinta sejati tidak mengenal bentuk, tidak mengenal waktu, dan tidak mengenal batasan. Cinta sejati adalah cinta yang abadi.